Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Menciptakan laki-laki dengan perempuan. Menciptakan panas dengan dingin. Menciptakan gelap dengan terang, menciptakan panas dengan hujan. Semua Allah pasangkan. Namun yang menarik dari sisi pasangan ini, saya ingin mengambil dari pembelajaran Quran yang Allah menggambarkan berpasangan. Namun sisi lain ternyata ada hikmah yang begitu besar dari ayat Quran yang insya Allah kita sama-sama pelajari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita semua berpasang-pasangan. Mulai dari ayat Quran surat An-Najm. Ya, di ayat 80-an boleh kita cari, boleh kita pahami. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tertawa dan menangis. Artinya ini betul pasangan tertawa dan menangis. Ada orang di pojok sana orang tertawa, di pojok sini orang menangis. Ada orang di lingkungan ini banyak tertawa, banyak bergembira. Di sisi lain ada juga yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tertawa dan juga menangis. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kematian dan kehidupan. Belum lama saya mendengar qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat kita, saudara kita, ataukah tetangga kita, lingkungan kita telah dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, meninggal. Artinya inilah ketetapan Allah. Allah memanggil, Allah menjadikan kematian. Apa lawannya daripada kematian? Allah menjadikan kematian dan kehidupan. Satu tempat ada berita kematian. Satu tempat juga Allah memberikan kehidupan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, ini yang dimaksud dengan pasangan. Kemudian yang keempat, yang kita akan perdalam, yang kita akan kupas tentunya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kekayaan. Garis bawahi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kekayaan. Nah, kira-kira pemirsa lawan dari kaya apa? Miskin. Betul, lawan dari kaya miskin. Namun, poin ini dalam Quran ini, An-Najm ini, ternyata ingin menggambarkan kepada kita Allah menjadikan kekayaan dan bukan kemiskinan. Jadi Allah menjadikan kekayaan dan juga kecukupan. Artinya bisa dipahami oleh kita bersama. Di sini redaksinya tidak menuliskan kekayaan dan kemiskinan. Maka Allah ingin menjadikan kita orang kaya. Baik ya, kaya misalkan hati, kaya ilmu, kaya harta, kaya pengalaman. Allah ingin menjadikan kita kaya. Dan poin ini adalah kekayaan yang kita miliki. Nah, kemudian ternyata pasangannya bukan kemiskinan. Pasangannya adalah kecukupan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan harta kepada kita sehingga kita tidak disebut kaya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita dalam Quran adalah kecukupan.
Maka yang akan kita kupas, yang kita bahas, artinya Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Maka siapa saja atau apa definisi kekayaan? Maka identiknya adalah rezeki. Betul, kekayaan itu identiknya rezeki. Ada rezeki yang kita miliki. Yang kita, bahasa guru kami begitu simpel. Ketika makanan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka itu disebut rezeki. Kalau belum, maka itu sudah milik. Bahasanya masih milik. Kita punya tanaman padi, kita punya buah, pohon yang berbuah, maka itu masih disebut milik. Kalau belum masuk ke rongga mulut kita, maka itu disebut milik. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka itu disebut rizki. Artinya rizki yang dinikmati oleh kita. Banyak harta kita belum tentu jadi rizki kita. Kekayaan yang kita miliki banyak, tapi belum tentu yang dia rasakan, yang dia nikmati. Lihat orang-orang yang boleh jadi banyak hartanya, kekayaannya, namun juga banyak kondisi larangannya sehingga dia tidak bisa makan ini, makan itu. Apakah rezekinya dia bisa makan? Tentu ketika dia memiliki banyak harta, ini bolehkah, ini tidak boleh, ini yang boleh kan? Nah, memang banyak cakupannya luas pemahamannya, memahami kekayaan. Karena definisi kaya secara Islami, agama, ataukah definisi kaya secara ekonomi, ya, kehidupan manusia, keumuman, ataukah fakar-fakar yang lain. Tapi kita akan kombinasikan. Kaya boleh jadi menurut ilmu ekonomi. Kalau kita sudah punya penghasilan usaha, punya uang, pemasukan sebesar-besarnya, pengeluaran sekecil-kecilnya, itu dikatakan kaya menurut ilmu ekonomi, ilmu matematika. Kalau dia sudah pengurangannya, pengeluarannya kecil, pemasukannya banyak, pasti dia kaya. Kan gitu. Artinya bahasa Inggrisnya ataupun income-nya banyak, outcome-nya sedikit. Maka boleh jadi dia dipastikan dia kaya. Tapi kalau soal rezeki, rezeki yang didapat boleh jadi tidak banyak yang dia nikmati. Walaupun banyak penghasilannya, yang dia nikmati adalah sesuap nasi misalnya. Kan seperti itu. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika definisi kaya, ya kita arahkan kepada agama. Kaya ini adalah adanya di sini. Kaya itu adalah dari hati. Kekayaan itu dari hati. Seberapa hebat pun orang memiliki kekayaan, ya, 7 turunan pun kayaknya tidak akan habis. Tapi kalau hatinya tidak merasa dia kaya, maka selama itu dalam kaidah agama tidak kaya. Kemudian yang kedua, mohon waktunya singkat, adalah kaya itu adalah soal mindset kita, pikiran kita. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita akan kupas kembali. Ya, jangan lupa ikutin terus channelnya Al Alim TV. Ya, insya Allah bersama saya Ustaz Simon PD sama-sama terus belajar memahami kehidupan Al Alim, mengenal Islam lebih dekat. Insya Allah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.